Anak-anak, hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan tentang mujizat yang Tuhan lakukan di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda. Nah, anak-anak, kita mau menyaksikan klip tentang firman tersebut, tetapi sebelumnya Mami Ren mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan untuk mempelajari firman-Mu, Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap firman yang kami dengar, yang kami saksikan hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami, sehingga kami juga belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hanya di dalam-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat.
dia telah menunggu 38 tahun sehingga pada saat air kolam bergoncang itu dia bisa masuk dan dia bisa disembuhkan. 38 tahun itu bukan waktu yang mudah, nah. Tapi orang lumpuh ini dia mau belajar untuk punya iman, percaya bahwa suatu hari dia pasti sembuh. Nah, anak-anak, Mam Iren mengajak kita, bahkan Mam Iren juga mau belajar untuk jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan, terus beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan hal yang tidak mungkin sekalipun. Kita lihat kondisi saat ini, pandemi, di mana-mana orang takut, tapi terus beriman, Tuhan pasti memulihkan segala sesuatu. Anak-anak juga, mungkin ada anak-anak yang merasa, Tuhan kok saat belajar online ini kok kayaknya susah ya belajarannya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan Yesus selalu ada, selalu menopang anak-anak. Dan salah satu pesan yang Mam Iren ambil dari firman hari ini, Tuhan katakan bahwa jangan berbuat dosa lagi. Nah, setelah orang lumpuh ini disembuhkan, Tuhan berkata bahwa jangan berbuat dosa lagi sehingga yang buruk itu tidak akan terjadi dalam kehidupanmu. Nah, pada saat kita telah berusaha untuk bangkit dari setiap keterpurukan kita, dari setiap hal yang jelek. Misalnya kita bergumul dengan dosa kemarahan kita sudah berusaha untuk jadi sabar, menjadi baik, menjadi orang yang dapat mengendalikan hatinya. Tetapi pada saat ada hal-hal yang membuat kita menjadi marah, menjadi kecewa, terus dan terus minta Roh Kudus supaya kita dimampukan agar dapat menguasai diri kita. Karena firman Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Memang tidak mudah, Mam juga merasa tidak mudah. Tapi ada Roh Kudus, ada Tuhan yang memampukan kita. Terus kita bilang, Roh Kudus tolong kita, tolong aku, sehingga apa yang aku lakukan itu benar-benar hanya untuk menyenangkan hatimu. It's not easy, tidak mudah. Tapi percaya, terus beriman, Tuhan bekerja segala untuk mendatangkan kebaikan buat segala sesuatu yang kita inginkan. Ada ayat yang luar biasa yang akan Mam Iren bacakan dalam Markus. Anak-anak bisa buka Alkitab anak-anak dalam Markus 11 ayat 24. Bunyinya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Luar biasa sekali. Ingat untuk terus berdoa, terus beriman, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua doa setiap kerinduan anak-anak. Ingat orang lumpuh yang Tuhan sembuhkan di kolam Bethesda, 38 tahun bukan waktu yang mudah, bukan hal yang gampang buat dia menantikan kesembuhan itu. Tapi saat Tuhan menghampirinya dan berkata, maukah engkau sembuh? Dengan sekejap orang itu sembuh. Mam Iren percaya kita juga pasti akan Tuhan sembuhkan dari setiap apapun pergumulan kita. Pasti Tuhan campur tangan. Ingat untuk selalu berdoa, selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa di hari ini. Ajarkan kami untuk terus beriman, untuk terus mengharapkan segala kebaikan yang Engkau berikan buat kami. Buat kami belajar bahwa waktu kami bukanlah waktu Engkau. Tuhan, terima kasih kalau kami punya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya jaminan Tuhan itu sempurna buat kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.